Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita siap breakfast di pagi ini, yaitu membaca kitab suci dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita membaca, dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC. Berdoa dulu. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami tahu Engkau selalu baik bagi kami. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlu. Bahkan di pagi ini kami tahu yang terpenting dari hidup kami adalah roti yang hidup, yaitu firman-Mu. Dan pagi ini kami siap menyantap firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya ulang sekali lagi dari CBM 7 TV dalam acara BLC membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tamat dengan pengertiannya. Hari ini kita tiba di kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Judul perikop Tuhan memilih Musa. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan. 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. 11. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir,
maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. 13. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14. Firman Tuhan kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Tuhannya nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Tuhannya nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. 17. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Tuhannya orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan kami. 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Saudaraku, saya sekarang menjelaskan kepada saudara bahwa gunung Allah atau gunung Tuhan adalah sama dengan gunung Horeb atau gunung Sinai. Penyebutan gunung Allah atau gunung Tuhan kemungkinan itu dilakukan setelah Musa menerima firman di gunung Horeb tersebut. Di ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Malaikat Tuhan di sini
bisa diterjemahkan sebagai utusan Tuhan atau messenger of Yahweh, ya, messenger of Yahweh atau utusan Tuhan. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Di ayat 5, lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, kasut di dalam ayat ini seringkali diterjemahkan orang dosa. Tapi itu tidak mungkin, karena Tuhan tahu tidak mungkin manusia biasa, manusia berdosa menanggalkan dosanya, membersihkan dosanya. Karena Tuhan sudah menyiapkan Yesus Kristus sebagai pembebas dari dosa. Jadi kasut di dalam hal ini bukanlah lambang dosa, tetapi itu benar-benar arti yang sama, dalam arti supaya Musa menghormati Tuhan. Agama-agama lain di dunia banyak, saudaraku, memiliki tanah-tanah yang suci. Kan tadi dikatakan ini gunung Tuhan. Sehingga banyak orang menganggap itu sesuatu yang sangat suci, sakral, kudus. Ada juga yang menganggap suatu sungai, ya, ada yang menganggap benda, ya, apalah. Tetapi orang Kristen tidak memiliki tempat-tempat yang suci di bumi, ya, yang demikian. Kalaupun ada saat ini istilah orang pilgrim ke tanah suci, bukan mengkultuskan tanahnya, tapi itu adalah sekedar menyatakan bahwa tanah itu pernah dipakai Tuhan untuk menjadi, ya, alatnya menyampaikan pribadinya dan kebenaran dan maksudnya. Jadi Gunung Sinai dinyatakan kudus hanya saat Tuhan hadir di situ waktu itu secara khusus. Itu pengertiannya, saudaraku. Jadi kita tidak memiliki tanah suci, tempat suci secara ritual, karena Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Jadi kalaupun kita mengatakan kita pergi pilgrim ke tanah suci, ke Israel, ke Mesir, itu artinya kita napak tilas ke tempat, ke tanah yang pernah di mana Tuhan berada dan memberitakan firman-Nya. Ayat 6 dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang kepada Yahweh, kepada YHWH. Hal ini menunjukkan penampakan kemuliaan Tuhan saat itu betapa sangat luar biasa, sehingga membuat mata daripada Musa tidak sanggup memandangnya. Nah, kita bandingkan, saudara, seperti di Yesaya pasal 6 ayat 2 dikatakan, para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini menunjukkan bahwa ada, ya, kehidupan yang sangat mulia setelah kematian. Itulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang
yang dinyatakan di Matius 22 ayat 31 sampai 32. Ketika Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak," itu menunjukkan bahwa Tuhan orang Kristen, Tuhan orang percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu menunjukkan ada kekekalan, ada hidup yang kekal. Jadi Serapim tadi berdiri menutupi matanya, menunjukkan kemuliaan Tuhan yang kekal itu. Tidak ada satupun yang sanggup memandangnya kecuali anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 7 sampai 9, Tuhan melihat penderitaan umat Israel dan juga telah mendengar teriakan mereka minta tolong. Dikatakan Tuhan sendiri telah turun tangan untuk menolong umatnya, yaitu Israel. Tetapi Tuhan juga melihat dosa orang Mesir yang menindas Israel. Dosa itu telah sampai di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita harus sadar, tidak ada penderitaanmu, penderitaan manusia semuanya, apalagi kau berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, tidak ada penderitaan yang tidak dilihat Tuhan. Sengsaramu dihitung oleh Tuhan, teriakanmu berharga di mata Tuhan. Dia pasti turun tangan untuk menolongmu kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong dan pelepasmu. Datanglah kepadanya dengan rendah hati, bukan memerintah, bukan bersungut-sungut, bukan memaksa, tapi minta tolonglah, berserulah dengan rendah hati kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan menolongmu. Ayat 10, Tuhan mengutus Musa ke Mesir karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel yang sedang menderita. Jadi maknanya untuk kita adalah, bila kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, itu mungkin orang itu sedang menderita, sedang butuh penyelamatan, butuh penguatan, butuh penghiburan, butuh informasi tentang Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, kita membiarkan orang lain hidup dalam dosa, hidup dalam penderitaan, maka kita pun turut berdosa. Berarti kita tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli juga dengan umat yang menderita. Saudaraku, bukan Tuhan tidak bisa mengerjakan sendiri penyelamatan itu, tetapi Dia berkeinginan untuk melibatkan umat manusia, umat yang dikasihinya dalam karya penyelamatan tersebut. Karena Dia tahu siapa kita, Dia menciptakan kita, Dia sudah memberikan kita rohnya, bahkan kuasanya melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa diberikan Tuhan untuk kita menolong orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, yang susah, yang lemah, yang letih lesu, yang sakit dan yang terikat. Jadi berjalanlah dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kita lihat saat itu Musa sudah 80 tahun, tetapi tidak ada istilah kata ketuaan atau kedaluarsa. Kalau Tuhan sudah memanggil, maka Dia akan melengkapi kita, memberi kita kekuatan dan menolong kita. Dia akan mengurapi kita, saudaraku. Musa dipanggil dalam usia 80 tahun. 40 tahun dia ada di istana, tetapi kemudian dia menjadi pelarian dan melarikan diri ke Midian. Di Midian dia ditampung oleh mertuanya Jitro dan menjadi penggembala kambing domba. Tuhan sedang mendidik Musa bahwa kehidupan ini bukan hanya seperti di istana yang dihormat-hormat, yang hidup senang tidak ada tantangan. Tuhan sedang melatih Musa juga menggembalakan
kambing domba, di mana kambing domba ini adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kita kasih makan, dia bisa saja menanduk kita. Tuhan sedang mendidik Musa, mempersiapkan Musa bahwa di dalam memimpin masyarakat, di dalam memimpin umat nantinya, bukan saja hanya memimpin orang-orang yang mau tunduk kepada dia, tetapi dia harus menuntun domba-domba Tuhan. Ada domba Tuhan yang taat, ada juga yang memberontak, ada juga yang marah-marah, ada juga yang berkhianat, ada juga yang mengamuk. Tuhan melalui penggembalaan kambing domba ini melatih Musa menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang menyadari dirinya tidak ada apa-apa. Oleh karena itu saudaraku, bila kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayannya, jangan karang alasan. Bahkan meskipun ada alasan, kalau engkau dipanggil meskipun kau sudah tua, layanilah Tuhan. Pekerjaan melayani Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Banyak sekali orang-orang yang sudah tua, kalau dia melayani dia bilang, udah saya stop dulu, saya istirahat dulu, biarlah yang muda-muda saja dulu maju. Nah saudaraku, firman ini mengajarkan kepada kita, baik tua maupun muda, harus sama-sama bergandeng tangan, sama-sama maju melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Jika Tuhan masih memberi kita napas, mampu membuat kita bersuara, berpikir dan berjalan, pergi memberitakan Injil. 11. Kita melihat di ayat 11 ini penolakan Musa atas panggilan Tuhan. Tentu karena ada beberapa alasan. Saya bacakan ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Penolakan ini terjadi karena Musa sadar bahwa dulu sudah pernah Musa coba untuk membantu bangsa Israel menyelamatkan Israel, yaitu melalui ketika dia melihat orang Mesir menyiksa budak Israel, dia membunuh kepala rodi Israel itu saudaraku. Tetapi malah akhirnya tindakan pembunuhan yang dia lakukan itu ketahuan sama Firaun, dan Musa akhirnya menjadi DPO, menjadi buronan. Jadi sangat masuk akal Musa bisa menjadi ragu atau tidak percaya diri atau takut. Ya, dalam pandangannya dia tidak mungkin berhasil. Apalagi sekarang, dulu aja saya 40 tahun masih prince, masih pangeran, sudah nggak dihargai bangsa Israel itu. Apalagi sekarang mereka tahu saya bukan lagi di istana Mesir, tapi saya sekarang hanya gembala kambing domba. Udah tua lagi, sudah tidak tahu tentang kemajuan zaman karena dia hanya bergaul dengan kambing domba di padang gurun, tidak update dengan kemajuan zaman. Sehari-hari hanya berkawan dengan kambing domba. Yang tadi saya bilang kurang tahu terima kasih, karena kalau dikasih makan dia bisa tiba-tiba saudaraku menanduk gembalanya. Musa melihat kepada siapa dirinya, dia menilai dirinya sekarang, dia merasa kecil. Dia merasa tidak mampu untuk menghadap Firaun. Itulah salah satu alasan mengapa dia menolak panggilan Tuhan ini. Namun saudaraku, Musa dalam hal ini tidak terlalu salah. Itu juga menunjukkan suatu kesadaran bahwa dia tidak bisa mengandalkan kehebatannya dulu sebagai prince, sebagai jenderal perang untuk menyelamatkan umat Tuhan dari Mesir, bukan dengan pangkat dan jabatan dari manusia, tapi karena penyertaan Tuhan. Maka saudaraku,
Musa melihat bahwa dirinya tidak mampu. Itu menjadi suatu modal yang kuat bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasa yang dahsyat di hadapannya, yaitu melalui janjinya dalam penyertaannya. Di dalam pelayanan sehari-hari saudaraku, kita perlu memiliki sifat seperti ini, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan atau di ladang sekuler. Di dalam pelayanan saya seringkali melihat orang yang tidak disiplin, kerja asal-asalan, suka-sukanya dewe, ya. Ada banyak orang ibadah atau lagi meeting gereja, meeting pekerjaan suka terlambat. Kalau absen, tidak rapat, tidak ikut pelayanan, tidak bilang tanpa alasan atau tidak beritahu kenapa. Sehingga banyak orang juga melayani tanpa persiapan yang sungguh-sungguh, asal-asalan. Ini menunjukkan dia mengandalkan dirinya, dia tidak takut Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia takut Tuhan. Dia akan berpikir, aku tidak bisa bekerja sembarangan karena Tuhan yang akan menilaiku, menyertaiku, dan aku melakukan ini untuk Tuhan. Seharusnya orang Kristen melayani disertai rasa takut akan Tuhan. 12. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, maka Tuhan pasti menyertai. Nanti saudara lihat di kitab Yosua 1 atau Matius 28. Jadi jangan takut untuk pergi memberitakan Injil. Kalau kita sudah dipilih dan diutus oleh Tuhan, pasti ada penyertaan saudaraku. Saya mengalami ini dalam hidupku, saya tidak memiliki apa-apa. Baik finansial maupun pengetahuan, pengalaman. Tetapi ketika berjalan, disitulah saya berteriak kepada Tuhan karena menganggap diri saya tidak mampu. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan bekerja dengan dahsyat justru ketika saya merasa diri saya tidak mampu. Saudaraku, pengutusan Tuhan, kadang Tuhan mengutus kita dengan memberikan suatu tanda lebih dahulu. Tapi tidak selalu seperti itu. Seperti Gideon, dikasih tanda dulu baru dia jalan. Tapi tidak semua orang diutus dengan tanda-tanda. Musa nggak langsung dikasih tanda saudaraku, ya itu contohnya. Jadi saudaraku, banyak orang ya kalau Tuhan mengutus saya ya dikasih tanda lah. Jalan dulu, pasti jalan itu nanti saudara ngelihat tanda-tanda yang heran. Di ayat 13 dikatakan tadi, lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, ini perkataan Musa kepada Tuhan. Sebenarnya ini dia antara menolak, tapi dengan cara memakai logika. Dia masih terus mengingat ya masa lalu di mana bangsa Israel yang dia tolong malah mengadukan dia saudaraku. Tidak mau, mereka mengatakan siapa yang angkat kau jadi pemimpin atas kami, menjadi hakim atas kami. Nah tentu dia masih ingat ini. Nah saudaraku, di ayat 14 dikatakan, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Ini dalam bahasa Ibraninya dikatakan Ehye Asher Ehye. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan
I am who I am. Bahasa Indonesia, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku, nama ini menunjukkan adanya sifat kekekalan dalam diri Tuhan, dalam diri Bapa YHWH atau Yahweh, bahwa Dia tidak berubah. Dia mengatakan di ayat 15, itulah namaku turun-temurun selama-lamanya. Saudaraku, ini menunjukkan ada kehidupan yang berlangsung terus sampai kekekalan dan tidak ada perubahan. Maka jangan pernah mengakhiri hidupmu dengan cuma-cuma. Isi hidupmu dengan benar, karena kita nanti pasti akan jumpa dengan kekekalan. Akan ada pengadilan. Apakah engkau hidup untuk Tuhan atau untuk setan? Pilihlah jalan yang benar. Ikutilah firman Tuhan ini saudaraku, supaya imanmu bertumbuh. Di ayat 16 dikatakan, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka. Ayat ini menyatakan bahwa Musa sudah mendapat suatu nubuat, bahwa para tua-tua Israel akan mendengarkannya. Nah, ini Tuhan suruh kumpulkanlah para tua-tua Israel. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu saudaraku, jujur, dalam perkataan itu ada janji, ada penyertaan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sudah banyak sekali mengalami ini. Seringkali Tuhan berfirman kepada saya, mengutus saya melakukan sesuatu yang di luar nalar saya, dan saya merasa tidak mampu. Tetapi ketika saya taati suara Tuhan itu yang berbicara di hatiku, kadang di telingaku, saya akhirnya melihat perbuatan Tuhan yang mengerjakan secara luar biasa. Mari saudaraku perhatikan sungguh-sungguh. Ayat ini menyatakan bahwa Musa sudah dinubuatkan bahwa para tua-tua Israel akan mendengar Musa. Ingat saudaraku, sekali lagi, pasti ada trauma dan rasa takut di dalam diri Musa. Mengingat itu yang tadi saya katakan, orang yang berkelahi dilerai Musa, sewaktu mereka berkelahi itu mengatakan kepada Musa, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim dan pemimpin bagi kami? Apakah kau ingin membunuh aku seperti orang Mesir kemarin? Padahal waktu itu Musa masih berstatus prince atau pangeran. Nah, ini saudaraku, sehingga ini menjadi nubuat dari Tuhan. Biasanya kalau kau dengar Tuhan itu bicara, Dia sekaligus mengusir ketakutan dari hatimu, mengusir kebimbangan dan memberi kekuatan untuk melangkah. Itu yang saya alami selama ini saudaraku. Nah, apa yang mereka mau? Apakah mereka mau? Pikir Musa, yang muda aja waktu itu tidak mau, saya masih prince, apalagi saya sudah tua sekarang, apalagi orang-orang tua-tua Israel. Apa ini mungkin? Nah, ini sesuatu pemikiran yang wajar saudaraku ya, logika yang sehat, memikirkan apakah ini masuk akal atau tidak. Namun masuk akal atau tidak masuk akal, kalau Tuhan sudah berfirman, taat saja. Ayat 19, nubuat Tuhan bahwa Firaun tidak akan mau menuruti seruan Musa. Jadi Musa tinggal menjalankan aja. Musa sudah tahu, Tuhan sudah memberitahu bahwa Firaun tidak akan mendengarnya begitu saja. Di ayat 21 sampai 22 saudaraku dikatakan bahwa itu adalah nubuat tentang orang-orang Mesir yang akan bermurah hati kepada bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Jadi ketiga nubuat ini semua digenapi Tuhan nanti kalau kita membaca di pasal-pasal berikut. Saudaraku,
nubuat-nubuat tentang tua-tua Israel, nubuat tentang Firaun yang akan membangkang, nubuat tentang penduduk Mesir yang akan bermurah hati kepada bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa hati manusia seperti air di tangan Tuhan. Di Amsal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saya sendiri saudaraku banyak melayani orang-orang yang jahat, yang terluka, yang bodoh, yang mustahil diajar secara manusia. Saya sendiri tidak memiliki kemampuan dan keahlian apapun. Tetapi dengan doa, ketika saya berdoa menangis, berpuasa 2 semalaman kepada Tuhan, memohon pertobatan si A, si B, si C, saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi saya tahu betul Tuhan ini bisa mengubah orang sejahat apapun saudaraku. Maka kita harus berdoa untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk dunia. Meskipun kita melihat kabar simpang siur orang-orang jahat saling melakukan kejahatan seperti makin tekun berbuat jahat, tapi Tuhan berkuasa mencegah mereka melakukan kejahatan itu. Tuhan berkuasa sebab hati manusia ada di tangan Tuhan. Sucikan hati kita, mulut kita, supaya ada kuasa kalau kita berdoa. Karena Tuhan mampu mengubah. Doa orang benar besar kuasanya. Sesuai dengan perkataanmu, doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mampu menggerakkan orang lain untuk mendengarkan suara kita bila kita memberikan perintah, bila kita memberitakan Injil. Seperti tua-tua Israel saudaraku, digerakkan Tuhan untuk percaya kepada Musa. Tuhan juga mampu mengeraskan hati manusia. Meskipun kata-kata yang kita sampaikan baik, tapi jika kita tidak baik, belum waktunya kita didengar, tidak ada kuasa, tidak ada wibawa di dalam diri kita. Ada banyak orang tua tidak didengar anaknya. Itu karena dia tidak taat kepada Tuhan. Meskipun ajaran orang tua ini ajaran yang baik, dia tidak ada wibawa di hadapan anak-anaknya. Ini penting saudaraku, supaya saudara semua bersandar kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah juga orang yang kikir, bahkan musuhmu bisa dibuat Tuhan bermurah hati kepadamu. Binatang buas bisa dibuat Tuhan mengantar roti kepadamu. Di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan saya sudah saksikan hal-hal seperti ini. Acap kali, sering kali terjadi. Jadi indah sekali saudaraku, kalaupun engkau sedang mengalami kekurangan, itu adalah kesempatanmu berdoa dan melihat mujizat. Supaya firman Tuhan yang kita baca ini benar-benar nyata terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pernah kita berpikir bahwa nasib kita ada di tangan penguasa-penguasa dunia. Dunia sedang bergolak, tapi nasib kita tetap ada di tangan Tuhan Yesus. Usaha kita jangan pernah kau berpikir di tangan pengusaha-pengusaha yang raksasa atau yang kuat. Atau karir kita ada di tangan bos kita. Tapi ingat, semua hidup kita ada di bawah kuasa Tuhan, ada di bawah kontrol Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengubah hidup kita asal kita percaya untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan segala yang kita minta, yang kita doakan, asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, cari dahulu kerajaan surga, cari firman-Nya, pelajari terus firman ini, ikuti terus serial ini saudaraku, karena engkau akan matang, imanmu akan dewasa, dan engkau tidak akan pernah stres, tidak akan pernah frustasi. Engkau akan maju melangkah meskipun ada aral melintang di depan, ada kesulitan. Tuhan akan menolongmu menerobos segala tantangan di dalam kehidupan dan engkau pasti menang. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pemahamannya dari Keluaran pasal 3.
Sampai jumpa besok di pasal 4. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami Engkau panggil dan hari ini kami mendengar panggilan itu, Tuhan, tolong kami untuk menaati, untuk mempercayai panggilan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur jika Tuhan telah mempercayakan kami pada kami pelayanan. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati kami, disertai rasa takut akan Tuhan, disertai rasa mengorbankan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau sudah lebih dahulu berkorban, mati di kayu salib, menebus menyelamatkan kami. Hari ini juga Tuhan, tolong kami agar kami terus mau belajar firman, menjadi penurut-penurut Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang sungguh. Kami menjadi anak-anak yang taat. Jika Tuhan mengutus kami tidak perlu takut. Tolong kami Tuhan, jika ada di dalam diri kami pemberontakan, ubah kami. Jika ada di sekeliling kami orang-orang yang kami kasihi, bahkan di kota kami, di negeri kami, bila ada orang-orang lalim, orang fasik, bahkan di seluruh dunia ini, kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mengubah mereka menjadi penaat-penaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami, perjalanan kami, pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati aset kami, berkati rumah tangga kami, kesehatan kami, berkati kota kami, berkati negeri kami, berkati pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali aktivitas kami hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Immanuel. Sampai jumpa besok pagi. Jangan lupa, jika engkau terberkati dengan firman ini, saudaraku, mari ya rajin mendengarnya dan bagikan kepada orang lain. Klik, baca berulang-ulang, tonton berulang-ulang di YouTube saudaraku. Ada lengkap pengertiannya. Klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV dan sharelah kepada orang lain. Jangan lupa untuk menyemangati saya, berikan like dan komen. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.